Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita pada subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Hidayatul Jaliyah ila Ma'arifah Al-Aqaid Al-Islamiyah, yang insyaallah kembali akan diantarkan oleh Alena Andre Gurutta Al-Haj Syekh Andi Muhammad Ridwan Tahir LCLMA Al-Khalwati, yang mana pada pembahasan subuh kemarin telah kita diantar untuk memahami Al-Bahthus Tsalis, yang insyaallah pada subuh hari ini akan dilanjutkan pada Al-Bahthur Rabi'. Oleh karenanya pada kesempatan yang insyaallah berberkah ini, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Alena Andre Gurutta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Dan tafadhal mashkura ya Syekh. Terima kasih banyak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamal. Alhamdulillah, di subuh yang berberkah ini, subuh ketiga Ramadan, kita kembali melanjutkan baca kitab kita, ya, kitab Andre Gurutta yang berjudul Al-Hidayah Al-Jaliyah, hidayah petunjuk Al-Jaliyah yang jelas atau yang nyata. Kenapa dikatakan petunjuk? Ya, karena insya Allah dengan kitab ini untuk kategori dasar akidah kita sebagai orang yang beriman itu sudah bisa menjadi pegangan. Kalau kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, insya Allah dengan cukup membaca kitab ini, memahami dan mengamalkan. Jadi mengamalkan di sini dalam artian karena dia berbicara masalah akidah, pengamalannya adalah dengan keyakinan. Setelah kita pahami dan kita yakini, insya Allah ini telah akan menjadi dasar atau pegangan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Nah, kemarin kita sudah masuk ke pembahasan atau setelah membaca dua sifat salbiyah Allah, yaitu sifat al-qidam wal baqa. Al-qidam, Allah terdahulu, tak berpermulaan. Yang kedua, karena Allah terdahulu tak berpermulaan, tentu Allah itu adalah zat yang baqa, abadi, atau akhir tak berkesudahan. Jadi ini akidah yang pertama yang harus kita pahami. Dan inilah yang membuat Allah itu berbeda dengan segala sesuatu.
Karena Allah itu wal awal wal akhir. Allah itu pertama dan Allah itu akhir. Kalau Allah berfirman al awal wal akhir, al awal wal akhir di sini jika dikaitkan zatnya dengan makhluk. Jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, Allah itu adalah awal. Ya, karena Allah itu adalah dasar atau asal atau pangkal sehingga segala sesuatu itu ada. Karena segala sesuatu bersumber dari iradat dan kudrat Allah untuk menjadikannya. Jadi tentu Allah menjadi dasar. Nah, insya Allah di subuh yang berberkah ini kita akan memulai membaca sifat ketiga daripada sifat salbiyah. Jadi kemarin saya tidak sempat singgung ya. Kita tidak sempat singgung. Berbicara tentang sifat salbiyah itu dia tentu berbicara tentang sifat zat sebenarnya. Sifat zat. Jadi bagaimana karakteristik daripada zat Allah yang membedakan dengan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mabhasur Rabi, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasur Rabi atau pembahasan yang keempat dari sifat salbiyah. Itu kalau bahasa Arabnya ini mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan segala yang baharu. Jadi al-mabhasur rabi asil laingan barwe nenia dan lelen. Bahwa sifat Allah itu berbeda dengan barwe. Jadi Allah itu dari segala sisi, dari segala apapun Allah itu berbeda dengan yang baharu berikut dalil-dalilnya. Majepu asil laingan barwe saya sifat wajib nafuangnya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya itu di antara sifat yang wajib bagi Allah. Kemarin kita sudah jelaskan kalau kita berbicara wajib di sini berarti wajib dalam kategori hukum akal, bukan wajib dalam kategori furu'iyah atau syariat. Jadi kalau wajib dalam hukum akal harus demikian, tidak bisa tidak. Nah, jadi beda kalau kita bicara hukum fikih. Wajib hukum fikih berarti kalau kita tidak berbuat ya tentu kita akan kalau fardu umpamanya akan berdosa. Nah, tapi kalau kita kembali contoh dalam mazhab Hanafiyah, dia bedakan antara wajib dengan fardu. Jadi, kalau wajib berarti bukan kaitannya dengan dosa, tapi kalau kita tidak kerjakan berarti akan tidak sah perbuatan itu. Ya, jadi kita kembali ya. Majapu asil laingan barwe saya sifat wajib nakuangi. Jadi Allah berbeda dengan segala yang baharu itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Betuan nade sewa-sewa mewai fada wange risakna risifat-sifatna riwinpu-winpu. Artinya tidak ada satupun makhluk atau yang baharu ini yang akan punya kesamaan atau kemiripan dengan Allah, baik dari sisi zatnya makhluk, atau sisi zatnya Allah, sifat-sifat nafuange, sifat-sifat Allah itu tidak ada pun yang sama dengan makhluk, begitu juga winru-winruna atau perbuatan Allah. Saya ingat ya, jadi kalau tidak salah kutip, Imam Ali pernah menyampaikan pesan ini. Jadi kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas di hati, berarti kalau terlintas di hati berarti itu juga yang terlintas di pikiran kita. Allahu khilafu dzalik. Jadi zat Allah itu pasti berbeda dengan itu. Jadi semua yang terlintas di dalam hati kita, Tuhan itu tidak begitu sebenarnya. Oke. Nah, iya dalil akalna. Adapun dalil akal tentang Allah itu tidak ada satupun yang menyerupainya. Beneng engkai fuang ngeme wa ifada dia sewa-sewa oleh ribarwe. Jika Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sama dengan makhluk atau makhluk itu ada yang sama dengan Allah. Majepu baruton itu berarti Allah juga akan masuk dalam kategori baharu. Jadi mana al-hadis itu atau baru, kalau bahasa Arabnya al-hadis,
itu sesuatu yang dari al-adam ilal wujud, sesuatu yang dahulunya dia tidak ada, kemudian dengan ilmu, iradat, dan kudrat Allah, Allah menjadikannya, nah baru namanya baharu. Jadi makna al-hadis atau baharu di dalam teori mutakallimin adalah segala sesuatu yang dulunya al-adam, tidak ada, kemudian menjadi wujud, menjadi ada. Itulah makna baharu. Nah, sementara Allah itu, dia kadim. Makna kadim itu tidak berpermulaan, jadi dia ada sedia kala. Jadi jika seandainya ada baharu yang mirip dengan Tuhan, atau Tuhan itu memiliki sesuatu yang mirip dengan baharu atau sama persis dengan baharu, berarti Allah itu menjadi baharu juga. Nah, pura masa ni majapuk baruwe mustahil napusi pak puang. Sementara kemarin subuh kita sudah menegaskan bahwa baru al-hadis itu mustahil bagi Allah. Ya, karena Allah itu ada dengan sedia kala. Jadi yang jelas segala yang baharu itu karena ada yang mengadakan, pasti dia juga nanti akan ada akhir, atau dia nanti akan berubah-berubah, atau yang namanya baharu itu karena dia ada lantaran diadakan, tentu dia sangat tergantung dengan banyak hal. Dia tergantung kepada siapa yang mengadakan dia dan segalanya. Nah, itu tadi dalil secara akal. Nah, ya tahu si dalil nakalena, adapun dalil nakli atau dalil yang bersumber dari wahyu. Ya naritu rimak kedane fong Allah Ta'ala ri surah Asyura. Syura ayat 10 sedi. Jadi surah Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Betuanna de sedi sewa-sewa mewai pada fong Allah Ta'ala. Tak ada satupun makhluk yang sama atau menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, ya naritu puang merengkalinga puang makita. Jadi Allah itu Tuhan yang mendengar, maha mendengar dan maha melihat. Jadi coba kita kaji ayat ini dulu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi syai'un itu adalah nakira. Jadi makna nakira itu dia umum. Jadi kalau umum itu biasanya kalau masuk ke sesuatu dia menunjukkan lita'zim, menunjukkan bahwa litaksir juga, menunjukkan segalanya, lita'zim juga. Nah, jadi itu makna nakira di situ. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun. Jadi di saat mengatakan syai'un, jadi makna di sini penegasan dari Allah, tidak ada satupun makhluk selain Allah, atau tidak ada satupun sesuatu selain Allah itu mislihi, yang sama dengan Allah. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Dari ayat ini kita bisa lihat, jadi ayat ini mengandung dua unsur. Jadi dia mengandung unsur tanzih dan juga sebenarnya mengandung unsur tasbih. Coba kita belajar dulu karena ini akidah. Jadi kita harus paham ini. Apa makna tanzih dengan tasbih? Tanzih itu suci. Jadi kita mensucikan Allah. Jadi inilah makna laisa kamitslihi syai'un, potongannya sampai di situ, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Itu tanzih. Mana tanzih? Allah itu suci dari segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun dari sisi apapun, tidak ada yang sama persis menyerupai Allah. Tapi di sisi yang kedua, di saat Allah mengatakan wa huwa as-sami al-basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Di saat Allah mengatakan as-sami dengan al-basir, mendengar dan melihat, punya sifat pendengaran, punya sifat penglihatan, berarti itu namanya tasbih. Menyerupai, ada keserupaan dengan makhluk. Ya, karena makhluk juga banyak di antara makhluk yang diciptakan Allah mendengar, banyak di antara makhluk yang diciptakan Allah juga melihat. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Di sini hanya disebutkan dua sifat saja. Tapi itu cukup memberikan kepada kita, memberikan pengantar bahwa begitu juga sifat yang lain. Contoh, sifat ilmu, sifat berbicara, sifat berkeinginan, sifat berkuasa, atau kudrat, atau sifat hidup. Nah, dari sini ada kaidah yang mengatakan, kalau kita ingin akidah kita benar,
kita tidak boleh hanya semata-mata mentanzih Allah, tidak boleh juga semata-mata mentasbih Tuhan. Karena bagi orang yang semata-mata hanya mentanzih Allah, hanya semata-mata mensucikan Allah dari segala sesuatu, berarti Tuhan itu tidak bisa tersentuh oleh makhluknya, khususnya kita ini manusia, jin dengan malaikat. Karena 3 jenis daripada makhluk Allah itu, malaikat, jin dengan manusia, memang itu berkomunikasi, ya kita diperintahkan, apa khususnya manusia ya, kita diperintahkan untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dan bisa berjalan menuju ke hadratullah. Jadi bagi golongan yang over di dalam mentanzih Tuhan, berarti Tuhannya tidak tersentuh. Tidak ada pengantar yang bisa membawa manusia itu sampai kepada Tuhan. Nah, itu juga salah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya itu lebih dekat kepada kalian daripada urat pembuluh nadi kalian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la ta'lamun. Saya itu lebih dekat kepada kalian, tapi kalian banyak yang tidak tahu. Nah, dari ayat ini berarti memang Tuhan itu memerintahkan kepada kita, Tuhan itu adalah zat yang bisa berhubungan dengan makhluk, khususnya kita manusia ini. Nah, itulah sebabnya sehingga di saat ada tanzih harus ada tasbih. Tapi bagi saudara-saudara kita yang hanya mentasbih saja, atau hanya menyerupakan Tuhan saja dengan makhluknya dan tidak mensucikan Allah, itu juga salah. Kenapa salah? Nah, inilah banyak saudara-saudara kita karena tidak memahami kaidah ini, menggabungkan antara tanzih dengan tasbih, banyak yang menjadi musyabbih. Makna musyabbih ini ada golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Di saat apalagi kalau mereka sudah tidak mau mempergunakan kaidah penakwilan. Padahal penakwilan di dalam bahasa Arab itu ya belum turun saja wahyu, orang-orang Arab dahulu itu sudah memakai yang namanya penakwilan, at-ta'wil. Jadi saudara-saudara kita yang golongan ya, ada beberapa golongan yang masuk juga dalam kategori Islam, karena mereka tidak ingin mempergunakan penakwilan, akhirnya akan terjebak kepada hal-hal menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi saat umpamanya Allah berfirman Ar-Rahman al-Arsy istawa, Ar-Rahman Allah itu maha penyayang, dan sifat Allah yang maha penyayang itu al-Arsy istawa, maha Rahman itu bersemayam di atas aras. Karena istawa itu secara bahasa ya, kalau kita menduduki karpet istawa namanya, atau kita duduk di atas karpet, ya dia juga menggambarkan Tuhan itu ya sama dengan makhluk yang duduk di atas permadani, begitu juga Allah duduk di atas aras. Jadi dia hanya menyerupakan Tuhan dengan makhluk, mentasbih saja, karena tidak mau mempergunakan kaidah penakwilan. Sementara kaidah penakwilan ini bagi orang yang mendalami ilmu bahasa Arab, ya tentu dia tidak akan bisa lepas ada yang namanya tawil, apalagi yang mendalami ilmu balaghah. Jadi nah dari sini guru kita mengajarkan kepada kita dari ayat ini, nunazzih fi makani at-tashbih wa nusyabbih fi makan at-tanzih. Jadi kaidahnya harus begitu kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau kita berinteraksi dengan sifat-sifat Tuhan. Jadi kaidahnya adalah nunasi, dari berpatokan kepada ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, di sini guru kita memberikan kaidah. Kita mentanzih Allah di tempat tasbih, dan kita mentasbih Allah di tempat mentasbih Allah di tempat tanzih. Kita mentanzih Allah di tempat tasbih. Jadi saat kita mengatakan Allah itu punya sifat melihat, mendengar. Ya, dua sifat aja jadi contoh karena disebutkan dalam ayat. Nanti kita analogikan atau umpamakan dengan sifat-sifat yang lain. Di saat kita mengatakan Allah itu punya sifat mendengar dan sifat melihat. Nah,
Kita lihat makhluk yang lain, makhluk juga ada yang melihat, mendengar. Nah, sekarang kita yang hadir di dalam pengajian subuh ini, ya kita semuanya melihat, kita semuanya juga mendengar. Nah, di sini kaidahnya berfungsi. Karena ada keserupaan Allah dengan makhluknya, akhirnya kita mentansi Allah di tempat tasbih. Jadi kita mengatakan meskipun Allah itu serupa dengan makhluk, tapi kita sucikan Allah. Keserupaan Allah dengan makhluk itu hanya nama saja. Sama-sama kita melihat, sama-sama kita mendengar, tapi bedanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Sementara makhluk tidak ada yang maha melihat, tidak ada yang maha mendengar. Pendengaran dan penglihatan makhluk terbatas, sementara pendengaran dan penglihatan Allah itu tanpa batas. Ini yang pertama. Yang kedua, melihat dan mendengarnya Allah beda dengan cara melihat dan mendengarnya makhluk. Cara mendengar dan melihatnya makhluk itu tentu dengan alat penglihatan, panca indera kita, indera penglihatan dan indera pendengaran kita. Kalau Tuhan ya berbeda. Karena kita tidak sampai kepada hal ini sehingga kita tidak bisa mengatakan Tuhan juga mendengar dengan telinga, Tuhan melihat dengan mata. Tidak boleh begitu. Karena kullu ma khatara bibalik, semua yang terlintas di hati atau yang terlintas di pikiran kamu tentang pendengaran dan penglihatan Allah itu Allah khilafu dzalik, itu berbeda. Yang jelas kita bisa paham bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat, maha pendengaran dan penglihatannya tidak berbatas, dan mendengar dan melihatnya berbeda dengan cara mendengar dan melihat makhluk. Nah, ini teorinya. Di tempat tasbih kita tansihkan Tuhan, kita sucikan bahwa meskipun sama-sama mendengar melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, begitu juga kita mentasbih Allah di tempat tanzih. Di saat kita mengatakan Allah tidak ada satupun yang sama persis dengannya, tapi kita memberikan ada tasbih di situ, tetapi meskipun tidak sama, Tuhan juga punya sifat-sifat yang mirip dengan makhluk, tapi kemiripannya tentu hanya sekedar nama saja. Melihat, mendengar sama dengan contoh yang tadi, tapi secara hakikat tentu berbeda bagaimana pendengaran Allah. Nah, dengan menggabungkan antara tanzih dengan tasbih ini, insya Allah akhirnya Tuhan kita yang kita yakini dan kita sembah itu tidak jauh dengan kita, bisa disentuh oleh manusia, meskipun penyentuhannya itu bukan dengan panca indera. Dalam artian ada unsur batinia kita itu, kalau dalam Al-Quran itu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dilihat oleh mata kepala seluruh makhluk, tapi Allah lah yudrik, Allah lah yang melihat seluruh mata-mata makhluk. Nah, tapi la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Banyak orang yang buta tidak melihat Allah, tapi bukan dengan buta penglihatan mata kepala, tapi dengan buta penglihatan mata batin. Mana ayat ini bahwa kita mampu bersentuhan langsung dengan zat yang menciptakan kita dan yang meliputi alam semesta itu, tapi dengan dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi indrawi atau dimensi akal, tapi dia lebih di atas lagi, ada namanya dimensi batin atau dimensi hati atau dimensi qalbu atau spiritual. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini, kita kembali tadi bahwa ayat inilah yang dijadikan dasar Allah itu berbeda dengan segala makhluknya. Nah, karena meskipun ada kemiripan dengan makhluk, tapi perbedaannya kita hanya mendengar saja, tapi tidak sami, karena yang sami itu maha mendengar, itu Allah. Kita juga melihat, tapi penglihatan kita terbatas, beda dengan penglihatannya Allah. Allah itu basir, maha melihat segala sesuatunya. Aga nasaba situnra nginnana duan rufai dan lele, karena telah dikuatkan oleh dua dalil tadi, dalil aklen dan akli. Nah, masna nania wajib itu niriseng kerwapetu. Jadi wajib harus kita yakini majepu asilaingeng barue, bahwa Allah berbeda dengan yang baharu itu sai sifat wajib nakuangnya itu merupakan salah satu dari sifat wajib Allah. Pada Tuhan majepu asyap
asyap padangeng barwe, sehingga lawan daripada sifat mukhalafatul hawadis, yaitu mumasalatul hawadis, Allah itu mirip dengan makhluk. Saya sifat mustahil itu merupakan sifat mustahil nafu sifat Allah Ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi pembahasan dalam kategori mutakallim ini. Ya, kita pindah ke sifat salbiyah berikutnya. Al-mabhas al-khamis. Pembahasan yang kelima, at-tongeng riale menia dalelena. Jadi Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak tergantung dengan makhluk yang lain. Justru sebaliknya, seluruh makhluk itu tergantung kepada Allah. Jadi at-tongeng riale itu kalau bahasa Arabnya qiyamuhu binafsi atau qaimun binafsi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak ada tempat tergantung, tapi sebaliknya seluruh makhluk di alam raya yang bersumber dari ciptaan Allah, semuanya tergantung kepada Allah, dan inilah makna Allahu As-Samad. Allah itu tempat tergantung. Majepu atau tongeriale saisai sifat wajibna puan. Allah itu berdiri sendiri. Kalau bahasa kita berdikari, tidak tergantung sama yang lain. Itu merupakan sifat wajib bagi Allah. Betuanade nama mala risewai onrong. Allah itu tidak butuh kepada onrong tempat. Ya rega CC, tidak butuh kepada CC posisi atau arah. Temu-temuiwi yang meliputinya pada toha baru sama dengan bahar. Nah di sini ini tadi tadi sempat kita singgung ya. Jadi di saat kita mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah Maha Rahman itu bersemayam di atas aras, kita tidak boleh mengatakan Allah itu duduk di atas aras. Kalau duduk berarti dia butuh kepada aras. Ya, karena yang duduk itu ya saya duduk di kursi saya ini. Berarti saya butuh kepada kursi ini. Belum lagi kalau begitu berarti kursi tempat saya duduk ini dia lebih besar dari saya. Kalau begitu, kalau kita mengatakan Allah itu bersemayam di atas aras, tidak menakwilkan kata istawa, berarti kita akan terjerumus kepada musyabbih. Nah, ini salah. Banyak saudara-saudara kita itu mengaku muslim, tapi karena tidak berguru akidah yang benar yang turun-temurun diterima sampai sanadnya Rasulullah, buat pemahaman sendiri, terputus sanadnya, akhirnya terjerumus di dalam jurang mujassimah atau musyabbihah. Makna mujassimah, mereka mengatakan Tuhan itu sama dengan makhluk, punya jisim, punya tubuh. Punya musyabbihah, Tuhan itu mirip dengan makhluk. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ini pemahaman yang salah. Nah, dari sini kita melihat dengan sifat bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi atau qaimun binafsi, berdiri sendiri, berarti kita harus menakwilkan firman Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Jadi sebelum kita jauh, mungkin di antara kita ada yang kurang paham. Ini guru kita ini dari tadi sebut-sebut kata takwil. Jadi kalau kita dalam mendalami ilmu penafsiran atau ilmu bahasa, ada namanya tafsir, ada namanya takwil. Jadi kalau at-tafsir itu kalau secara bahasa al-zuhur wal bayan, jelas makna tafsir itu ya ada kalimat, dengan kalimat ini kita harus jelaskan biar orang bisa paham. Contoh, makan. Nah, kita menafsirkan cara makan itu adalah di saat kita menggerakkan tangan kita menyentuh makanan dan kita memasukkan ke mulut, lalu kita kunyah, lalu kita telan. Itulah yang namanya proses makan. Itu namanya penakwilan. Bukan, itu namanya penafsiran. Beda dengan penakwil. Jadi kalau tafsir itu hanya menjelaskan sampai kita bisa paham betul makna sebuah perkataan. Nah, kalau penakwilan itu adalah al-intiqal min ma'nan zahirin atau min ma'nan jaliyin, min ma'nan zahirin jaliyin ila ma'nan batinin khafiyin liwujudi al-mani, karena ada penghalang. Jadi kita harus memindahkan pemaknaan dari makna yang jelas atau yang zahir yang terlintas di kepala kepada makna yang kedua, makna yang samar atau makna kedua, pilihan kedua dari kata itu, liwujudi maniin, karena ada penghalang yang menghalangi kita untuk memaknainya dengan makna yang pertama. Contoh, di saat saya mengatakan di masjid ada singa podium. Di masjid
ada singa podium menyampaikan orasi umpamanya atau menyampaikan ceramah. Di saat kita mengatakan singa, tidak mungkin kita menggambarkan dengan singa yang asli, yang meraung-raung. Kenapa? Liwujudi qarinatin, karena ada qarina, ada keterangan maniatin min iradati al-ma'na al-awwal yang menghalangi kita untuk memaknai dengan makna yang pertama yang biasanya kita pahami. Karena kalau makna pertama itu harus segala sesuatu ya, sebelum kita berpindah kepada makna yang kedua, kita lihat dulu harus makna pertama dulu. Tapi kalau ada karina, ada keterangan, atau ada isyarat yang mengantarkan kita, oh tidak boleh makna yang pertama. Di saat saya mengatakan di masjid ada singa yang lagi berbicara di atas podium. Jadi singa di sini tidak boleh kita artikan dengan singa seperti biasa. Kalau kita artikan dengan singa seperti biasa, berarti kita akan terjebak di dalam masalah bahasa dan kita salah mengartikan bahasa. Jadi di dalam agama kita juga sebenarnya ada takwil, karena takwil ini adalah produk dari bahasa dan diakui oleh orang. Jadi kalau ada golongan yang tidak menerima penakwilan, nah inilah saudara-saudara kita dalam Islam ini yang ada golongan karena tidak mau menerima penakwilan jatuh ke dalam musyabbih atau jatuh ke dalam mujassimah atau jatuh ke dalam memahami sesuatu yang sebenarnya tidak begitu kenyataannya. Jadi kalau kita mengatakan ada singa, maknanya oh orang yang hebat dalam berorasi atau orang yang hebat dalam berpidato. Jadi, nah di sini, jadi di saat kita mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, karena ada karina. Mana karina atau mana petunjuk yang mengatakan Tuhan itu tidak boleh, Tuhan itu tidak boleh kita artikan Allah itu duduk di atas aras. Karenanya apa? Tadi yang sebelumnya kita baca. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya berarti tidak mungkin Allah itu duduk sama dengan kita. Jadi mana istawa di sini? Karena yang kedua, kalau umpamanya kita mengartikan duduk, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Kalau butuh berarti Allah tidak qaimun binafsi, Allah itu tidak berdiri dengan sendirinya, tapi dia butuh kepada yang lain. Sehingga di saat Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras. Makna bersemayam tidak boleh kita artikan dengan makna yang jali, makna yang pertama, tapi harus kita artikan dengan makna yang kedua di dalam bahasa. Karena makna duduk itu tidak selamanya duduk begini. Tapi makna istawa bukan ista'la. Ista'la itu duduk di atas kursi. Tapi bisa ada arti yang kedua, istaula, menguasai. Nah, jadi di saat kita mengatakan sumastawa alal arsy, setelah Allah menciptakan alam semesta di sittati ayamin dalam 6 hari, istawa alal arsy, kemudian bersemayam di atas aras. Makna bersemayam, menguasai aras. Maknanya bersemayam di atas aras karena aras itu adalah makhluk Tuhan yang secara fisik yang paling besar, sama yang digambarkan ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa aras adalah makhluk yang paling besarnya Tuhan. Tapi di saat Allah mengatakan istawa, bersemayam, artinya menguasai aras, secara otomatis mafhum muwafaqah atau pemahaman yang bergaris lurus, artinya kalau aras aja dikuasai Allah, begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang kecil-kecil yang berada di bawah aras. Jadi terjemahan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Maha Rahman itu bersemayam di atas aras, artinya Allah Maha menguasai segala sesuatunya dari aras sampai segala sesuatu yang berada di bawah aras. Nah, itu dari pemahaman. Nah, sekarang kita baca ya. Nah, dari sini kita sudah bisa paham, oh kalau begitu inilah cara berpikir dan cara memahami ayat yang dipergunakan oleh seseorang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak demikian berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dipertanyakan dan kita harus berhati-hati ya, karena kita sudah yakini berangkat dengan beberapa hadis Nabi sama yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa golongan yang selamat itu ya hanya golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Kalau kita tidak berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu hati-hati kita dalam berakidah. Nah, iya dan lele akalana, adapun dalil akli daripada sifat Allah, Allah itu berdiri sendiri. Beneng mamala ipuangi laurisewa onrong, jika Allah itu butuh kepada tempat, sama dengan pemahaman saudara kita mengatakan Allah itu butuh kepada aras. Majepu engkaniritu maka sese, kalau begitu berarti Allah mengambil arah dong. Jadi kalau dia di aras berarti
Allah tidak di bumi. Allah tidak di langit 1, 2, 3 sampai 7, tetapi dia di atasnya. Nah, ini berbahaya pemahaman ini. Naupan maka kalau Allah itu mengambil tempat arah yang 8, timur, barat, selatan, ya, dan seterusnya. Kalau Allah mengambil makasese, mengambil satu posisi tempat, ya kan itu baru, berarti Allah itu baharu. Ya, nah pura masa ini sudah kita tegaskan majepu barungan mustahil inakusi pak puangnya, yang baharu itu mustahil bagi Allah. Tentu nih atau tong reale-ale wajib inakusi pak puangnya, sehingga dari sini kita bisa tegaskan, kita bisa yakini bahwa berdiri sendiri, tidak butuh dengan siapapun dan tidak butuh dengan apapun, itulah salah satu sifat Allah yang wajib bagi Allah. Ya, jadi saya mau pertegas lagi, dan ini mungkin bisa menjadi pegangan ya. Tadi kita menyebut namanya baharu atau al-hadis di dalam bahasa Arab atau bahasa mutakallimin. Jadi kalau kita nanya, kalau begitu apa sih tanda sesuatu itu baharu? Atau sesuatu itu mungkinul wujud, boleh ada dan boleh tidak. Alamatul imkan atau alamatul al-hawadis al-ihtiyaj. Tanda sesuatu itu baharu, tanda sesuatu itu dia tidak harus ada, tidak wajibul wujud. Kita ini semuanya, alam semesta ini, tandanya adalah alamatul imkan, tanda dia baharu, tanda dia sesuatu yang tidak wajibul wujud, al-ihtiyaj, butuh kepada yang lain. Nah, karena Allah itu wajibul wujud, bukan mungkinul wujud, berarti Allah tidak butuh kepada siapapun atau kepada apapun. Nah, ya tosi dalilnya nakalena ya naritu makadane fong Allah Ta'ala Risurat An-Kabul. Adapun dalil nakli, ini disetir dari firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari alam semesta. Betuana majepu fang Allah Ta'ala nasugiri wisininna alange, maha kaya, tidak butuh. Jadi ya setosugi yang tidak butuh. Jadi tidak ada itu yang orang kaya sebenarnya. Kenapa kita mengatakan tidak ada yang kaya? Karena semakin kaya seseorang itu semakin butuh kepada harta bendanya. Nah, sementara Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi kita juga ada yang namanya manusia kaya, tapi manusia kaya itu kayanya palsu. Beda dengan kekayaan Allah. Allah hanya mencipta dan tidak membutuhkan. Kalau kita bekerja dapatkan harta, tapi kita butuh kepada harta itu, berarti sebenarnya tidak ada yang kaya secara hakikat. Betuana de nama malariwi. Jadi Tuhan itu tidak butuh kepada satupun dari makhluknya. Aga nasabah asitun rengenana duan rupa dalil ya. Karena bergabungnya dua dalil ini, nama senania wajib itu nirisin kerwapetu, sehingga wajib kita yakini majepu atau tonger riale wajib inapu sifat huange berdiri sendiri itu adalah sifat wajib bagi Allah. Pada Tuhan majepu amalarenge lauri sewa-sewae butuh atau berharap kepada atau minta-minta kepada sesuatu itu mustahil, inapu sifat huange itu mustahil bagi Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir daripada sifat salbiyah, yaitu wahdaniyah. As-sewange nenia dan lelena. As-sewang tauhid, ya, esah, dan juga dalilnya. Biasa kalau kita bahas pembahasan ilmu iman atau rukun iman atau ilmu akidah atau ilmu fikih akbar, fikih besar, lawan daripada fikih kecil itu masalah furu'iyah. Biasa juga diberikan nama dengan kata ilmu tauhid. Kenapa kata tauhid ini dijadikan sebagai salah satu nama daripada ilmu akidah? Padahal pembahasan akidah kemarin kita sudah bahas garis besarnya terbagi 3, luas ya. Masalah ilahiyat tentang ketuhanan, masalah nubuat tentang kenabian, itu juga bercabang-cabang pembahasannya, dan masalah sam'iyat juga bercabang-cabang pembahasannya. Kenapa ilmu akidah ini kadang diberikan nama dengan ilmu tauhid? Padahal ilmu tauhid itu wahdaniyah adalah salah satu sifat daripada sifat salbiyah, bukan lagi semua sifat Tuhan. Nah, di sini guru-guru besar kita dalam mutakallim itu memberikan jawaban kenapa
Ini biasa kalau dalam ilmu usul fikih itu mimbabi itlaqil khas 'alal 'am. Jadi saat kita mengatakan eh, ilmu tauhid tapi menunjukkan semua bagian daripada pembahasan iman atau ilmu akidah itu mimbabi itlaqil khas 'alal 'am, menyebutkan yang khusus dan inilah yang layak untuk mewakili semuanya. Nah, mewakili yang umum. Kenapa demikian? Karena pembahasan daripada ilmu akidah inti atau yang paling puncak daripada pembahasan ilmu akidah adalah tentang tauhid, tentang wahdaniyah. Makanya banyak hadis contoh iman itu tersusun daripada kurang lebih 70 syu'bah cabang, wa dzarwatu sinamiha, puncak punuknya itu masalah keimanan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau tauhid. Nah, banyak sebenarnya dari dalil yang menguatkan sehingga pembahasan ilmu akidah yang paling besar adalah masalah tauhid. Kalau dalam masalah tauhid saja kita sudah lolos atau sudah baik dalam pemahaman dan keyakinan kita, insya Allah pembahasan-pembahasan akidah yang lain itu juga akan ikut mudah saja untuk menjadi baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti, pembahasan terakhir, sifat kelima dari sifat salbiyah Allah. Al-Mabhasus Sadis, as-sewange nania dalilena, keesaan Allah dan dalil-dalilnya. Majepu as-sewange sai satu sifat wajib nafuange Allah itu esa, itu di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Rekwena sewai risakna sewai risifakna niarwin ru'na. Kalau kita membahas Allah itu esa, itu bisa dibagi tiga. Allah itu esa di zatnya, sewai risifakna Allah itu esa di dalam sifatnya, dan niarwin ru'na Allah itu esa di dalam af'alnya atau perbuatannya. Jadi wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. Ya Allah Ta'ala esa di dalam zat, esa di dalam sifat, dan esa di dalam perbuatan. Jadi dei sakna. Nah, ini baru dijelaskan makna esa di dalam zatnya dulu. Jadi dei sakna fuange masusunge pada sakna barue. Jadi zat Allah itu tidak tersusun dari banyak unsur sama dengan bahar. Kalau kita manusia ya tersusun, ada kulit, ada daging, di dalam daging, kemudian ada darah di situ, kemudian ada tulang. Nah, kita tersusun. Unsur kita lagi ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Nah, kalau Tuhan zatnya tidak demikian, tidak tersusun, karena alasannya semua yang tersusun itu pasti antara susunan satu dengan susunan yang lain itu saling membutuhkan. Sementara kalau demikian berarti Allah itu meniru sifatnya makhluk butuh. Tadi kita sudah tegaskan pada sifat yang sebelumnya, Allah itu tidak butuh, tidak ada sifat butuhnya. Nah, tapi segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Nah, ini dasar yang pertama, bahwa Allah itu esa di zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian atau dari beberapa unsur. Yang kedua, detoi nasin rufai sifatna mapangka-pangkaken pada Tuhan sifatna barue. Sifat-sifat Allah juga itu tidak berbilang, sama dengan yang baharu. Kalau baharu saja umpamanya kita punya penglihatan, kita penglihatan satu saja kan. Kita tidak punya dua penglihatan. Kita pendengaran satu saja. Nah, meskipun dua telinga tapi pendengaran satu. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah itu punya sifat mendengar satu, punya sifat iradat satu, Allah itu punya sifat kudrat satu. Tidak ada kudratnya dua. Allah tidak memiliki sifat berkeinginan iradat dua, tidak memiliki sifat berkehendak berkuasa dua. Karena kalau demikian nanti yang makhluk yang mau diciptakan ini perintah dari sifat yang mana ini? Akhirnya akan terjadi kebingungan, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nayana mua asewana riwinruna, adapun Allah itu esa di dalam perbuatannya, betuana artinya ale-ale nami makelo eloriwi pakang kai sewa-sewai. Hanya Allah saja satu-satunya yang berkehendak mengadakan segala sesuatu. Ya rega pada itu. Dan yang pada itu, ya rega pada itu, atau segala sesuatu yang lain. Jadi makna Allah itu wahidun fi af'alihi, Allah itu esa dalam perbuatannya. Segala perbuatan makhluk ini
itu adalah hasil daripada perbuatan Allah, tidak ada yang keluar, tidak ada satupun makhluk yang berkongsi, bergabung dengan Allah untuk mengadakan segala sesuatu. Meskipun secara lahiriah kita melihat ada perbuatannya makhluk, tapi secara hakikat semuanya juga bersumber daripada sumber segala sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semuanya, wahai makhluk, wa ma ta'malun, dan juga sebenarnya hasil daripada perbuatan-perbuatan kalian juga itu hakikatnya juga bersumber dari perbuatan Allah. Karena tidak mungkin ada perbuatan kita kalau tidak ada izin dan tidak ada Allah yang mengadakannya. Nanti kalau bertanya lah, kalau umpamanya hakikatnya Tuhan yang berbuat lah, kenapa kita harus dihukum kalau kita buat dosa? Nah, itulah dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah ada namanya al-kasbu, kasbul ikhtiar. Ada keinginan yang digerakkan dalam hati, itu yang diberikan Allah kepada kita, ada hak kuasa dalam diri kita, ini maha kuasanya Tuhan, ada kasbul ikhtiar, ada kemampuan untuk berkeinginan. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Allah memberikan hukuman atau memberikan ganjaran dari perbuatan-perbuatan makhluk yang pada hakikatnya juga sebenarnya perbuatan Allah, tapi itu disandarkan kepada makhluk, sehingga nanti karena ada penyandaran perbuatan, ada tempat di mana Allah nanti akan memberikan hukuman atau memberikan ganjaran. Kalau mau dibahas ini agak panjang. Nah, ya dalil akalana ya naritu. Adapun dari akli bahwa Allah itu esa. Jadi yang pertama, benende nasewa puange risana. Jika seandainya Allah tidak esa dalam satnya, majepu masusungan itu itu buai artinya wai koeto forlenai itu, berarti Tuhan akan mirip dengan makhluk dong. Tersusun ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan lain-lain pada Tuhan baru sama dengan yang baharu. Itu mustahil. Makotofiro, begitu juga yang kedua, benede nasewa risifat. Nah, jika seandainya Allah itu tidak esa dalam sifatnya, majepu mapakang kapakangkani tasyurupai sifat. Nah, berarti tasyurupai satu sifat Allah itu nanti akan berbilang. Waina duan rupa ulena, contoh, Allah punya sifat kudrat dua. Akelona, iradatnya Allah, keinginan Allah itu juga dua. Ya rega, nah lebih atau bisa lebih. Kalau begitu nanti ta'alluq, tempat keterhubungan makhluk yang diciptakan oleh sifat ini nanti akan banyak, dan itu mustahil. Sama dengan zat, jika seandainya anggaplah ini jam tangan. Nah, di sini ada dua Tuhan yang maha kuasa, tidak boleh ada baku atur, yang menciptakan satu jam tangan tidak akan jadi jam ini. Contoh, yang satu mau besar-besar, yang satu mau kecil-kecil, mana yang jadi? Nah, itu mustahil. Nah, begitu juga kalau umpamanya ada dua sifat yang sama kuasanya dalam diri Allah, itu mustahil dua sifat ini dalam satu zat Allah, karena nanti yang sifat yang mana yang akan berkuasa. Yang berkuasa itulah Tuhan, yang tidak berkuasa ya berarti bukan Tuhan namanya. Nah, itu cara berpikirnya mutakallimin di situ. Pada Tuhan barwe alarfana, dan sama dengan yang baharu. Kita saja baharu ini tidak punya dalam diri kita ada satu sifat yang berbilang. Penglihatannya satu, pendengaran satu, keinginan satu, dan lain-lain. Makotofiro yang ketiga, benede nasewa riwinru. Nah, jika seandainya Allah itu tidak esa dalam perbuatannya, kuena engkame wesikonsi. Contoh, ada makhluk yang berkongsi atau bergabung bersama dengan Allah untuk menciptakan sesuatu, majepu marusa ni alangnya. Tentu alam semesta ini marusa. Pernah kita jelaskan dalam pengajian yang lalu, makna marusa di sini bukan hancur ya, tapi tidak ada. Itu diambil dari firman Allah, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata, benenge laukana fihi ma relana langit si bawa lino yehe laukana fihi ma'alihatun engka dua telu puang la fasadata, akan hancur keduanya, langit dengan bumi, mananya hancur, tidak akan ada tercipta sesuatu. Kenapa? Karena yang Tuhan satu mau mengadakan, Tuhan yang satu tidak mau mengadakan. Bagaimana bisa jadi kalau begitu? Atau yang satu mau menjadikan langit 3, yang satu mau jadi 4, yang satu mau jadi 5, makna hancur tidak akan terjadi. Yang jadi itulah yang Tuhan, yang tidak jadi berarti bukan Tuhan. Bisa dipaham di situ. Nah, ya tosi dalil nakalana yang naritu makadane pengadatan dari surah Al-An'am ayat 102. Adapun dalil nakli ini diambil dari surah Al-An'am ayat 102. Maka dia pengadatan a'udzu minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Batuana ya narekwairo menna Allah taala kamu. Itulah Tuhanmu Allah. Dek sewa puang sangalina alainami, tidak ada Tuhan selain Allah. Afanca jiwi, tunggu sewa-sewa Allah menciptakan segala sesuatu.
Fa'buduhu seboleh-boleh pada sumpah maka sembahlah Tuhan. Alaina miritu makuasai tungka sewa-sewa karena Allah itulah yang menguasai segala sesuatu. Di sini ada sebenarnya kurang ya. Kalau tadi kita bahas masalah zat, jadi Allah itu esa di zatnya. Jadi tadi selain kita mengatakan satu Tuhan tidak bersusun dari unsur, makna yang kedua daripada esa di zatnya itu bahwa Allah itu Tuhan itu tidak berbilang. Ya, jadi tidak ada makhluk lain atau tidak ada Tuhan lain yang menyetarai Tuhan. Terus ya, di saat kita mengatakan Tuhan itu esa di sifatnya bukan hanya sekedar Tuhan itu tidak punya satu sifat yang berbilang, tapi juga tidak ada satupun makhluk di alam raya ini yang punya sifat mereka menyerupai sifatnya Allah. Itu juga makna Allah itu esa di sifatnya. Nah, itu pembahasannya yang tambahan saja. Aga nasabah situn rengenana duan rupai dan lele karena bergabungnya dua dalil ini nama sena dan nia wajib tonir sengkar wapetu sehingga wajib kita yakini wajib puasa wange saya satu visi pak wajib wange Allah itu esa itu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah pada Tuhan wajibku balina begitu juga lawan daripada sifat ini yang dari tua bilang-bilangnya Allah itu berbilang saya sifat mustahil napun naik Allah Ta'ala itu sifat mustahil. Jadi kalau kita mau nanya mana sih makna dalil tauhid jelas qul hu Allahu ahad. Allahu itu esa. Nah, ini dalil bahwa Allah itu wahdaniyah. Saya kira cukup demikian dulu untuk baca kitab kita di subuh hari atau pagi hari yang berberkah ini. Semoga ya, diterima oleh Allah dengan baik berkah baca kitab kita ini, dan lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dapat begitu banyak pencerahan dari Alena Andre Kuruta. Semoga bisa menguatkan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Tentang pemahaman kita dalam akidah atau agama Islam. Baik para hadirin dan hadirat, kami mempersilahkan jika ada hal yang ingin diperjelas atau ingin ditambah penjelasannya daripada paparan Andre Guruta tadi. Pada kesempatan ini kami persilahkan dengan hormat. Tadi boleh raise hand atau chat, dipersilahkan. Untuk kesempatan pertama, kami mempersilahkan kepada santri di Pondok Pesantren Dede Abrat, baik yang putra maupun putri, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada Alena Andre Kuruta. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Nak? Nikah Senah, siapa namanya? Silakan Azan Roy panggil Bayu. Oh, Bayu. Iya. Izinkan saya, Pak Ustaz, mau bertanya. Iya, silahkan. Kita ketahui bersama bahwa Allah itu adalah zat yang pertama dan tidak ada awalnya, juga zat yang akhir dan tidak ada akhirnya. Nah, ini juga berlaku pada semua yang disandarkan pada Allah, seperti kolam Allah, fi'lu Allah, dan surga neraka sebagai wujud dari janjinya. Ya, ya pertanyaannya. Iya, saya bisa tangkap pertanyaannya Bayu. Jadi, Pada Ustaz, pada. Ya,
Saya bisa tangkap. Jadi sebenarnya pertanyaannya cerdas ini. Kita mengatakan begini kan, Allah itu awal, permulaan, itu berarti sama semua makhluk yang lain. Yang lain berarti tidak ada yang bersamaan dengan Allah. Tapi nanti yang menjadi pertanyaan, Allah itu akhir tak berkesudahan. Lalu bagaimana dengan manusia yang awalnya tidak ada, kemudian akan diciptakan abadi. Dan janji Allah itu tidak dusta. Sehingga Eropa nguluta Sayyidina Umar makada khuliqna minal adami ilal abad. Ya ro Allah isna nasang rupa tawe si bawa sini na sewa-sewai, ya ro sewa-sewai ripanca jina reko ancur ni matu, ya tidak dibangkitkan. Beda dengan manusia, dari tidak ada menjadi abadi. Abadinya apakah di surga atau di neraka. Terus yang kedua berarti surga dengan neraka, siksaan atau segala kenikmatan dalam surga dan neraka, begitu juga malaikat-malaikat yang penjagaannya ya tentu juga akan abadi. Lah, sementara kita sudah tegaskan bahwa Allah itu maha akhir dan tak berkesudahan. Jadi sebenarnya kita bisa tangkap dari pertanyaan Nagda Bayu, kalau begitu berarti bukan hanya Allah yang akhir dong. Ya. Ada juga beberapa makhluknya yang akhir kan. Ya. Nah, dari sini ya kemarin sempat kita singgung dalam ilmu mantik ada yang namanya itu ada sesuatu musyakkak. Jadi musyakkak itu ya berlevel. Kalau keberadaannya Allah itu levelnya tinggi, kalau keberadaannya makhluk levelnya rendah. Nah, kenapa dikatakan levelnya beda? Satu ada dengan sendirinya, satu diadakan. Satu ada sedia kala dan ada selamanya, yang satu dia ada tapi tetap tergantung dengan keberadaan Allah. Ini juga sebenarnya bisa menjadi jawabannya. Jadi di saat manusia itu akan abadi, di saat surga neraka dengan segala yang berkaitan dengan yang surga neraka, termasuk penjaga surganya, penjaga nerakanya, malaikat-malaikat, bidadari jalannya itu juga akan abadi. Berarti makna perbedaannya keabadiannya manusia dan keabadian Allah. Kalau keabadiannya Allah itu abadi dengan sendirinya, tapi keabadian manusia dan keabadian segala makhluk itu tergantung daripada sifat qayyumnya Allah. Sifat Allah menggenggam makhluknya yang mau diabadikan. Kemudian karena Allah sendiri yang mengatakan innahu la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak mengingkari apapun yang pernah ditetapkan atau janjinya, ya. Karena Allah mengatakan manusia itu ada yang abadi di neraka, ada abadi di surga ada kenikmatan. Jadi maknanya di sini kita juga abadi, tapi keabadian kita beda dengan keabadian Allah karena levelnya rendah. Kita juga abadi tapi tetap tergantung dari sifat qayyumnya, sifat menggenggamnya Allah yang membuat kita abadi. Nah, dan juga tergantung dari janji Allah yang mengatakan kamu manusia akan abadi. Terus yang kedua, kita harus paham ya. Ini mungkin agak lebih tinggi, mungkin bagi partisan yang lain, syarat mengajita yang lain, mungkin levelnya agak tinggi. Jadi pembahasannya begini. Ya roh sinina sewa-sewa termasuk manusia alam raya yang akan ditakdirkan nanti kiamat dan tidak akan tercipta lagi. Kalau surga neraka ya tidak kena kiamat. Itu bagian daripada sebenarnya min asari kudratillah, hasil daripada sifat kudrat kuasanya Allah, atau hasil daripada perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah. Karena dia hasil dari perbuatan Allah. Nah, Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu tidak pernah berhenti mencipta. Karena Allah tidak pernah berhenti daripada mencipta, dan juga begitu juga Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, nikmat-nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Dalam artian ya segala kenikmatan yang diberikan Allah itu juga tidak ada akhirnya. Berarti sebenarnya yang tidak ada akhirnya di sini bukan, jangan dilihat daripada perbuatan, hasil perbuatan, tapi yang tidak ada akhirnya adalah perbuatan Allah sendiri
perbuatannya adalah hasil daripada sifat kudratnya Allah sendiri, dan kudrat itu berdiri di atas zatnya Allah. Berarti yang tidak ada akhirnya hanyalah Allah, sifat dan perbuatannya. Adapun hasil daripada perbuatan Allah termasuk diri kita ini itu berubah-berubah. Kemarin hidup, nanti akan mati, dihidupkan lagi. Kalau di alam raya ini tiap hari kita berubah ya, karena min alamati al-qudus, di antara tanda-tanda sesuatu yang baharu itu at-tagayyur. Ada perubahan dari kecil, besar, nanti kita akan menua. Rambut aja kemarin hitam pekat, sudah banyak yang putih beruban. Ada juga yang kemarin lebat, akhirnya rontok. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan, itu tanda baharu kita semuanya. Jadi yang baharu kemarin ada menjadi tidak ada, kemarin begini modelnya, akhirnya dia berubah menjadi modelnya. Nah, ini juga makhluk ini, kita ini di alam, nanti kalau ada yang namanya alam surgawi, ya, semoga kita semua masuk, mati dalam husnul khatimah, dan kita semua nanti akan sama-sama di surga bersama dengan baginda Rasul SAW. Itu adalah hasil dari perbuatan Allah, dan perbuatan Allah dengan segala makhluknya, itulah kerajaan Allah. Allah ada raja di raja, jadi harus ada makhluk. Nah, sehingga disinilah biasa ada letak perbedaan pemahaman kita mutakallimin dengan pemahaman para filosof. Jadi orang-orang filosof itu filosof muslim, kecuali Al-Kindi, kemarin sempat kita singgung beberapa namanya, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan lain-lain, itu mereka mengatakan alam itu qadim juga, bukan hanya Allah yang qadim, bukan hanya Allah yang terdahulu, tapi semua alam atau segala sesuatu yang diciptakan Allah juga terdahulu. Nah, disinilah ya, sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifa, kerancuan atau kehancuran para filosof, mengatakan, nah ini pemahamannya filosof di sini salah, ini pemahamannya filosof, masa Allah kadim? Kalau begitu berarti ta'adudul qudama, banyak yang kadim. Padahal di dalam kitab Tahafutul Tahafut, Ibnu Rusdi memberikan jawaban, Anda salah paham wahai Imam. Di saat para filosof mengatakan Allah juga ta'ala kadim, berangkat dari firman Allah, qul la yakun huwa fi sya'nin, Allah tidak pernah berhenti. Ada Allah, ada makhluk. Karena ada makhluk yang diciptakan Allah. Nah, jadi di saat kita mengatakan, orang filosof mengatakan Allah alam itu juga kadim, itu maknanya kadim zamani, bukan kadim zati. Jadi makna kadim zati itu zatnya memang ada sedia kala, tapi makhluk tidak ada yang kadim zati. Karena zatnya makhluk diadakan oleh Allah. Makhluk itu hanya kadim zamani. Ada makhluk yang ada Allah, pasti ada makhluk. Makna kadim zamani di sini ya ada Allah, ada juga makhluk bersamaan dengan, sementara Allah tidak berpermulaan. Nah, di sini jadi wallahu a'lam bishawab. Tapi memang kalau sebenarnya ini, makanya nanti ujung-ujungnya berarti antara perbedaan para mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan para filosof muslim sebenarnya dia perbedaan kalimat saja, khilafun lafzi, atau perbedaan lafaz saja. Kalau kita runun agak mirip. Tapi kalau kita ingin memperbaiki akidah kita, itu lebih bagus kita pakai akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak akan membuat kita salah penafsiran. Apalagi zaman sekarang, kalau orang sudah tidak berguru tidak bersanad, dia buat sendiri pemahaman-pemahaman, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Inilah pentingnya kenapa kita harus berguru dengan guru yang jelas silsilah sanadnya sambung menyambung. Dalam mazhab fikih kita umpamanya, karena kita mazhab Syafi'iyah, kita harus punya sanad sampai Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ke Imam Malik sampai kepada Rasulullah di atasnya. Kemudian kita dalam akidah kita harus ada sanad sampai Abul Hasan Al-Asy'ari ada sampai ke tabi'in sahabat sampai Rasulullah. Nah, ini pemahaman yang tercerahkan. Dalam ilmu tasawuf umpamanya kita harus ikut kepada aliran tasawuf tarekat yang jelas syaratnya sampai ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid mau sampai kepada beberapa sahabat baru sampai ke Rasulullah. Karena hanya dengan bersanadlah dalil-dalil agama tidak kita pahami semau gue saja, tapi insya Allah dengan berkah bersanad ini, pemahaman itulah yang diwarisi turun temurun. Makanya Nabi mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarris. Kita tidak mewarisi harta benda, innama nuwarris al-ilma. Nabi itu hanya mewariskan ilmu. Jadi kalau kita hanya baca Quran hadis tanpa berguru, yang kita baca, yang kita pahami lebih banyak salahnya daripada kebenarannya, karena tidak berkah ilmunya. Nah, inilah menafsirkan Al-Quran bira'yihi dengan pendapat atau dengan nafsu sendiri, ya tabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi, ya hati-hati, siapkan tempatmu di dalam neraka. Saya kira tadi ini pertanyaannya satu, tapi enggak apa-apa saya tambahkan yang lain-lain, ya semoga bisa memberikan manfaat. Saya kira itu dengan
Ya, tablik. ya, terima kasih Gurta pencerahannya. Satu lagi mungkin ada dari santri putri yang juga ingin memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk bertanya kepada Lena Andre Gurta. Tafadhal. Tafadhali. Ya. Oke, siapa namanya? Bingung Pak, malu-malu. Ya, silakan Nak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana. Rara. Ya. Tadi telah dijelaskan bahwa Allah itu wahdaniyah dan kita tahu juga bahwa Allah itu maha mampu. Tapi mengapa Allah mempunyai malaikat dalam menjalankan kehendak-kehendaknya? Bukankah Allah mampu tanpa kehadiran malaikat? Ya. Ya, jelas ya. Ya, tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak. Nah, Allah itu maha mampu. Dengan kehadiran malaikat sebenarnya itu menunjukkan kemahamampuan Allah. Jadi di saat Allah menciptakan malaikat dan Allah memberikan semua malaikat itu tugas masing-masing, bukan dalam artian Allah itu tidak mampu melaksanakan tugas. Tapi itu membuktikan bahwa Allah itu memiliki kerajaan besar, Allah itu raja di raja. Itu yang harus dipahami. Bahkan malaikat sendiri tidak mampu melakukan pergerakan kalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Kalau bukan Tuhan yang memberi izin. Nah, ini yang harus dipaham. Jangan kita memahami, kita memahami Allah menciptakan malaikat, terus malaikat ya diserahkan begitu saja, tidak. Nah, di dalam Al-Quran jelas ya, wa ma min dabatin fil ardi illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada pun satu makhluk melata di atas alam raya ini, khususnya di bumi ini, karena di bumi ada manusia, ada jin, ada hewan, itu kecuali Tuhan yang memegang ubun-ubunnya. Makna memegang ubun-ubunnya, Tuhanlah yang memegang kendalinya. Jadi tidak ada yang terjadi ini kecuali meskipun Allah telah memberikan tugas, tapi Tuhan tetap memantau, Tuhan tetap memberikan menggerakkannya, dan itu tidak lepas daripada kendali Allah. Nah, inilah makna raja di raja. Inilah makna Malikul Mulki. Allah itu adalah raja daripada segala kerajaan di alam raya ini. Terus yang kedua, di sini Tuhan memperlihatkan kepada kita sistem kerajaan itu, ya begitulah sistem kerajaan kita di manusia itu. Harus ada raja, harus ada menteri-menterinya. Nah, hanya bedanya raja di dunia itu ya kadang menteri-menterinya bisa melenceng tanpa sepengetahuan raja. Kalau Allah tentu tidak akan satupun yang bisa melenceng, karena tidak ada yang terjadi kalau bukan izin, bukan juga restu dari Allah, bukan juga Allah yang menggerakkan kendali segalanya. Jadi malaikat pun ada tugas, tapi kendalinya tetap di dalam kendali Allah. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada makhluk. Tanpa ada malaikat berarti bisa jadi tidak ada makhluknya Tuhan dong. Kalau begitu Allah tidak kuasa, karena tidak ada makhluk yang diciptakan dan tidak ada makhluk yang dikendalikan. Ya, saya kira itu cukup ya, Hara. Ya, terima kasih. Oh iya. Banyak atas penjelasan. Sama-sama. Semoga bisa dipahami dan tidak keraguan lagi dalam hal ini. Amin. Kami juga mempersilahkan kepada para hadirin yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Ada beberapa silaturahmi ini. Ada dari Kalimantan. Ada juga dari Kolaka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran tak pada jamaah ini. Ada alhamdulillah karena perumahan berkah yang mana. Apa dari di Mesir ada hadir. Oh, iya. Dan dari Gurta M. Yahya Ahmad. Oh iya, ada Gurta Ipuang Yahya ya. Ketua pengurus wilayah dari Isu Selatan. Iya. Banyak atas kehadiran tak.
Barakallahu fiikum. Ya. Baik Ustadz, mungkin untuk mengakhiri kajian kita pada subuh hari ini, kami mempersilahkan dengan hormat kepada Lina Guruta untuk memberkahi dengan doa. Ya, Guruta ya. Mungkin beliau ini Ustadz tidak ini. Ya, tidak apa-apa, kita tutup pengajian ini. Insya Allah semoga kita semua sehat, bisa diikuti, ada umur yang panjang, kita bisa bertemu lagi besok hari. Amin. Ya, mungkin besok apakah habis atau tidak habis, insya Allah besok mungkin terakhir, nanti insya Allah dari Camba bisa Sabtu pagi lah lagi kalau ya. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Ya, kadang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wa taqabbal minna wa barik lana waftah alaina abwaaba kulli khairin. Amin. Wa fatahta ala anbiyaika wa awliyaika wa syuhadaika. Allahumma jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min tafarruqa ma'sum. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma la na'lam wanfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa asmi qiyamana ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubi ahibbaka fi darid dunya wa daril qarar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Ya, terima kasih banyak ya Manana, semua yang hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih dan juga kepada para santri bahwa tidak semua dari kita mempunyai kesempatan untuk berguru kepada Alena Guruta. Alhamdulillah. Membaca kitab yang ada Guruta, di mana ilmu ini adalah ilmu usul, ilmu dasar yang harus kita pahami bersama. Baru kemudian memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi bersyukurlah kita diberi kesempatan, kesehatan untuk mendapat pencerahan akan ilmu akidah dari orang yang tepat. Terima kasih, kita akan bersua kembali di pengajian berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksima Dedi. Ya, terima kasih banyak. Padang Peki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jahanam daya lombok. Nah,